warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wadher Niwati, mahasiswa Universitas Halu Oleo jurusan Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang termodinamika dalam suatu larutan. Ya, sebelum kita masuk pada materi pembahasan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu larutan dan apa sih itu termodinamika? Ya, larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih jenis zat terlarut, di mana zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan dinamakan zat terlarut atau solut, dan zat yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan dinamakan zat pelarut atau solvent. Terjadinya suatu larutan diakibatkan karena partikel-partikel dari zat pelarut mensolvasi atau memisahkan partikel-partikel dari zat terlarut. Selanjutnya adalah termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor dan temperatur serta hubungannya dengan energi kinetik dan energi gerak. Kata termodinamika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Jadi termodinamika adalah fisika energi, kerja, panas, entropi, dan kespontanan proses. Nah, secara umum, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses ketika kalor diubah menjadi usaha dan proses ketika usaha diubah menjadi kalor. Variabel-variabel yang selalu diperhatikan dalam ilmu termodinamika yaitu suhu, energi, kalor, tekanan, dan volume. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses suatu energi dalam bentuk panas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu benda ke benda yang lain, serta proses dan akibat yang ditimbulkan dari perpindahan energi tersebut. Dan untuk mempermudah pemahaman kita tentang materi tersebut, kita dapat mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah larutan gula. Nah, ketika kita hendak membuat teh atau membuat minuman yang menggunakan gula sebagai pemberi rasa manis pada minuman tersebut, maka kita melarutkan gula terlebih dahulu, di mana untuk mempercepat proses pelarutan gula tersebut, maka digunakan air panas untuk melarutkan gula tersebut. Nah, dari peristiwa tersebut akan muncul suatu argumen yang menyatakan bahwa mengapa sih gula lebih cepat larut dalam air hangat ketimbang air dingin. Nah, disinilah timbul akan adanya sifat termodinamika dalam suatu larutan, di mana sifat termodinamika pada gula yaitu dapat dilihat pada hukum termodinamika 1, yang berbunyi bahwa suatu energi hanya dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan, yang dalam artiannya manusia hanya dapat mengubah energi tersebut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Nah, pada proses pelarutan gula, jika gula dilarutkan pada suhu yang tinggi, maka terdapat kalor yang lebih besar sehingga energi kinetiknya yang lebih besar pula. Sedangkan pada suhu rendah, kalor yang didapatkan lebih kecil, maka energi kinetiknya lebih kecil pula. Nah, gula lebih cepat larut pada air panas dikarenakan energi kalor yang ditimbulkan pada air panas tersebut lebih besar, sehingga energi kinetik atau energi geraknya yang ada lebih besar pula. Dengan besarnya energi kinetik tersebut, maka akan timbul pergerakan-pergerakan molekul. Nah, pergerakan-pergerakan molekul tersebut menyebabkan tumbukan-tumbukan dari partikel-partikel air terhadap partikel-partikel gula. Besarnya tumbukan-tumbukan partikel-partikel air terhadap partikel-partikel gula tersebut, maka akan mempercepat proses pengikisan dari partikel-partikel air terhadap partikel-partikel gula, sehingga mempercepat proses pelarutan gula dalam air panas. Nah, sedangkan pada air dingin, energi kalor yang dihasilkan itu lebih kecil, sehingga energi kinetik atau energi geraknya yang didapatkan pula semakin kecil. Nah, dengan kecilnya energi kinetik tersebut dapat menyebabkan pergerakan-pergerakan molekul-molekul air lebih kecil, sehingga dengan kecilnya pergerakan-pergerakan molekul-molekul air tersebut dapat menyebabkan lambatnya proses pengikisan molekul-molekul air terhadap molekul-molekul gula, sehingga dengan lambatnya proses pengikisan tersebut, maka gula akan lebih lama larut pada air dingin.
Akibat yang ditimbulkan dari proses pelarutan gula pada air panas yaitu laju reaksinya lebih cepat dikarenakan energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan dari molekul-molekul gula tersebut cenderung besar sehingga usaha yang dibutuhkan untuk proses pelarutan tersebut itu lebih kecil. Sedangkan pada proses pelarutan dengan menggunakan air dingin, laju reaksinya cenderung lambat dikarenakan energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul-molekul gula tersebut lebih kecil, maka usaha yang dibutuhkan untuk proses pelarutan itu cenderung lebih besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai termodinamika dalam suatu larutan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Jangan lupa di like, di subscribe dan di share serta komentar yang bersifat membangun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.